Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PPKN STKIP Subang semester 2. Di sini saya Siti Susanti dan rekan saya Anggun Nurfadilah akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual itu ada banyak sub pokok pembahasannya. Sub pokok pembahasan dari perkembangan intelektual seperti ini. Kita langsung saja ke pengertian tahap dan karakter dari perkembangan intelektual yang akan dijelaskan oleh Anggun Nurfadilah. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual menurut para ahli. Ada menurut Cattell, intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Selanjutnya yaitu menurut William Stern, intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Terakhir yaitu menurut David Wetzler, intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Dari berbagai definisi tadi dapat disimpulkan bahwa intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan, kesempatan tersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Yang kedua yaitu tahap-tahap dalam perkembangan intelektual. Tahap-tahap dalam perkembangan intelektual terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensoris motoris. Tahap ini dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada anak yang berada dalam suatu pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas ya. Pada tahap ini sifat-sifat yang tampak pada anak adalah stimulus sound. Anak berinteraksi dengan stimulus dari luar yaitu interaksi anak dengan lingkungannya. Dalam interaksi anak dengan lingkungannya, anak mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan tingkah laku baru, kemampuan untuk meniru, kemampuan untuk berpikir, melakukan berbagai gerakan, dan secara perlahan-lahan belajar mengoordinasikan tindakan-tindakannya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini dialami oleh anak usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi, sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Pada tahap ini, anak sangat bersifat egosentris, sehingga seringkali mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dengan orang tuanya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung sulit untuk dapat memahami pandangan orang lain dalam lebih banyak mengutamakan pandangannya sendiri. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini dimulai pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai menyesuaikan dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Interaksinya dengan lingkungannya termasuk dengan orang tuanya sudah makin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini dialami oleh anak 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu menyesuaikan suatu keseluruhan pada pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Pada tahap ini, interaksi dengan lingkungannya sudah amat luas dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa.
Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan intelektual. Piaget membagi 4 tahapan karakteristik perkembangan intelektual. Setiap tahapan memiliki karakteristik tersendiri sebagai perwujudan kemampuan intelektual individu sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik tahap sensoris motoris. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalamannya didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru melihat dan meresapi pengalaman tetapi belum mampu untuk mengkategorikan pengalaman. Yang kedua yaitu karakteristik tahap praoperasional. Ada 4 tahap, ada 4 karakteristik dalam tahap praoperasional. Yang pertama, individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret meskipun logika hubungan sebab akibatnya belum tepat. Yang keempat yaitu cara berpikir individu bersifat egosentris ditandai oleh tingkah laku berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Perkembangan bahasanya mulai pesat. Yang ketiga yaitu karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep individu sangat terikat pada proses mengalami sendiri. Yang keempat yaitu karakteristik tahap operasional formal. Ada 5 karakteristik dalam tahap ini. Yang pertama, individu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang kedua, individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. Yang ketiga, individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Yang keempat, individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan di masa depan. Dan yang kelima, individu mulai mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri tercapai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan intelektual yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kita mulai saja. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Saya di sini mengemukakan 3 pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu menurut Andi Mapir 1982-80. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual menurut beliau adalah bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir efektif. Banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis atau dugaan sementara yang radikal. Kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Nah, yang kedua yaitu menurut Ngalim Purwanto 1984. Menurut beliau, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu ada faktor pembawaan atau yang disebut dengan faktor genetik, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada 2, ada keluarga dan sekolah. Keluarga, intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi untuk berpikir. Memuaskan dorongan keingintahuan anak yang jalan seperti menyediakan bacaan, alat-alat keterampilan, dan alat-alat yang mengembangkan daya kreatif anak. Nah, itu faktor lingkungan dari keluarga.
Sedangkan sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual akan terletak di tangannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu faktor gizi. Kuat atau lemahnya fungsi intelektual juga ditentukan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Pendidikan dan latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelektual seseorang. Misalnya, orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan bacaan, majalah, anak-anak, dan sarana bermain yang memadai. Nah, yang selanjutnya yaitu kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis perlu dikembangkan pada anak agar intelektualnya berkembang dengan baik. Anak yang memiliki kebebasan untuk berpendapat tanpa disertai perasaan takut atau cemas dapat merangsang berkembangnya kreativitas dan pola pikir. Mereka bebas memiliki metode tertentu dalam memecahkan persoalan. Hal ini mempunyai sumbangan yang berarti dalam perkembangan intelektual. Nah, yang terakhir yaitu minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Hamalik tahun 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual yaitu usia, hereditas, lingkungan, kelamin. Usia, kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya bertambah sambil ia berkembang menjadi lebih tua. Artinya, bertambah tua usia seseorang, bertambahlah kemampuannya untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu adalah hereditas. Potensi untuk perkembangan inteligensi diwariskan melalui orang tua. Prinsip ini diterima baik untuk pihak yang menekankan pentingnya lingkungan maupun oleh pihak yang memperingatkan tentang berapa banyak IQ dapat ditingkatkan dengan lingkungan yang baik. Nah, di sini adalah lingkungan. Penelitian terhadap anak-anak yang dipelihara atau dibesarkan dalam lingkungan kumuh di kota besar rata-rata IQ-nya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka dari masyarakat golongan menengah. Yang terakhir yaitu kelamin. Anak laki-laki sebagai suatu kelompok memperlihatkan variabilitas yang lebih besar daripada anak perempuan dalam inteligensi. Rata-rata anak laki-laki melebihi perempuan dalam hal berpikir umum, berpikir aritmatik, kemampuan dalam meneliti kesamaan-kesamaan dan aspek tertentu tentang informasi umum. Jadi, dari pernyataan para ahli yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi integritas atau intelektual yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam seperti gen, gizi, kematangan, pembentukan, kebebasan psikologis, minat, dan pembawaan yang khas, serta usia. Sedangkan faktor dari luar yaitu lingkungan. Jadi tidak hanya faktor gen atau pembawaan, tapi juga memiliki atau faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat intelektual seseorang. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan intelek. Seperti yang sudah diketahui, manusia itu berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, juga tentang inteligensinya. Inteligensi itu sendiri oleh David Wellhart 1958 didefinisikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Secara hereditas, individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dan perkembangan berpikir mereka. Perkembangan atau berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan. Ini berarti bahwa apakah anak akan mempunyai kemampuan berpikir normal,
di atas normal atau di bawah normal sangat tergantung pada lingkungan. Perbedaan individu dalam perkembangan intelek menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Perbedaan-perbedaan individual peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri mereka dalam kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar. Sebaran nilai IQ hasil pengukuran inteligensi menunjukkan adanya perbedaan individual tentang kemampuan berpikir. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, manusia dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama yaitu di bawah 70. Anak mengalami kelainan mental atau keterbelakangan atau yang sering disebut dengan retardasi mental. Di sini ada 2 kategori atau 2 kelompok. Anak kelainan gangguan mental atau keterbelakangan. Yang pertama yaitu idiot, IQ 0 sampai 29. Di sini keterbelakangan sangat rendah sekali. Tidak dapat berbicara, hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Nah, yang kedua yaitu imbecile, IQ atau 30 sampai 40 lebih IQ meningkat dari idiot. Jika dilatih dapat berbahasa ia mampu, tetapi sangat sukar sekali. Dalam berbahasa kadang dapat dimengerti dan kadang tidak dapat. Nah, yang selanjutnya yaitu 71 sampai 85, anak di bawah normal atau yang sering disebut dengan bodoh. Yang ketiga yaitu 86 sampai 115, anak yang normal, anak yang rata-rata normal. Yang keempat yaitu 116 sampai 130, anak yang di atas normal atau yang sering disebut dengan pandai. Nah, yang kelima yaitu 131 sampai 145, itu anak yang superior atau yang sering disebut dengan cerdas. Nah, yang terakhir yaitu 145 ke atas itu sering disebut dengan anak jenius atau yang sering kita sebut dengan istimewa, anak yang istimewa. Menurut Piaget, inteligensi mempunyai beberapa sifat, yaitu inteligensi adalah interaksi aktif dengan lingkungan. Inteligensi meliputi struktur organisasi perbuatan dan pikiran dan interaksi yang bersangkutan antara individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, struktur tersebut dalam berkembang atau perkembangannya mengalami perubahan kualitatif. Yang keempat, dengan bertambahnya usia, penyesuaian diri lebih mudah karena proses keseimbangan yang bertambah luas. Dan yang terakhir, perubahan kualitas pada inteligensi timbul pada masa yang mengikuti suatu rangkaian tertentu. Nah, menurut kelompok kami, sebagai kesimpulannya dari beberapa pendapat yang telah dimukakan menunjukkan bahwa inteligensi itu bersifat individu, artinya antara satu dan lainnya tidak sama atau tidak sama persis kualitas IQ-nya. Yang selanjutnya yaitu upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam proses pendidikan. Usaha-usaha dalam membantu mengembangkan intelek remaja dalam proses pembelajaran, mengamati kandungan-kandungan remaja untuk melibatkan diri dalam hal-hal tidak terkendali. Sepertinya cara yang dapat mengatasi bentuk-bentuk pemikiran yang belum matang ialah membantu siswa menyadari bahwa mereka telah melupakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan kompleks dengan bobot emosi yang cukup dalam. Memang bukan merupakan tugas yang mudah. Pada usia ini, remaja mendekati dimensi intelektual yang maksimal. Tetapi kurangnya pengalaman potensi membatasi pengetahuan mereka dalam percakapan untuk memanfaatkan apa yang diketahui. Karena banyak hal yang dapat dipelajari hanya melalui pengalaman. Para siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami sepenuhnya emosi-emosi yang dilukiskan dalam novel-novel, drama-drama, dan puisi-puisi. Terkadang masih ada siswa-siswi remaja yang sering melamun pada saat pembelajaran dimulai. Ini dapat dikarenakan siswa kurang mempunyai pengalaman dalam hal-hal kenyataan hidup dan juga karena kesempatan untuk mengadakan pembelajaran dalam fantasi terbatas. Guru hendaknya memberikan tugas-tugas yang menantang imajinasi dengan bermacam-macam cara. Guru dapat menyajikan teka-teki yang menarik dan menantang rasa ingin tahu atau problem-problem daripada latihan-latihan yang membosankan.
Selanjutnya yaitu perkembangan intelek remaja usia sekolah menengah. Perkembangan intelektual remaja ditandai dengan kemampuan berpikir jauh melewati kehidupan baik dalam dimensi ruang dan waktu. Berpikir abstrak yaitu mampu berpikir tentang ide-ide. Berpikir formal pada remaja ditandai dengan 3 hal penting, yaitu yang pertama anak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua telah mampu berpikir ilmiah. Yang ketiga mampu memutuskan ide-ide secara logis. Upaya guru dalam mengawasi perkembangan intelektual adalah harus memahami karakter siswa karena tingkat kepintaran siswa tidak semuanya sama. Yang selanjutnya itu hubungan antara intelektual dan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang pada kejadian dan peristiwa yang tidak konkret, seperti pilihan pekerjaan, corak hidup bermasyarakat, pilihan pasangan hidup yang tidak sebenarnya masih jauh di depannya. Bagi remaja, corak perilaku pribadinya di hari depan dan corak tingkah laku sekarang akan berbeda. Kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka memikirkan perihal itu sendiri. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian tentang dirinya, tidak selalu diketahui orang lain. Bahkan sering terlihat usaha seseorang untuk menyembunyikan atau merahasiakannya. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang tua. Setiap pendapat orang tua dibandingkan dengan teori yang diikuti atau diharapkan. Sikap kritis ini juga ditunjukkan dalam hal-hal yang sudah umum baginya pada masa sebelumnya. Sehingga tata cara adat istiadat yang berlaku di lingkungan keluarga sering terjadi adanya pertentangan dengan sikap kritis yang tampak pada perilakunya, karena menyangka orang lain berpikiran sama dan ikut tidak puas dengan penampilannya. Hal ini menimbulkan perasaan seolah-olah selalu diamati orang lain, perasaan malu dan membatasi gerak-geriknya. Akibat dari hal ini akan terlihat pada tingkah laku yang kaku. Melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka egocentrisme makin berkurang pada akhir masa remaja. Pengaruh egosentrisme sudah sedemikian kecilnya sehingga remaja sudah dapat berpikir abstrak dengan mengikut sertakan pendapat dan pandangan orang lain. Yang selanjutnya yaitu tingkat perkembangan intelektual dalam berbagai variasi, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama jenius, yang kedua normal, yang ketiga rendah, yang keempat keterbelakangan. Yang pertama yaitu jenius. Jenius yaitu suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam ukuran atau tingkat di atas 140. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh siapa saja yang mau berusaha untuk meningkatkan kecerdasan dan memanfaatkan potensi dasarnya dengan baik. Yang kedua yaitu normal. Normal merupakan suatu kemampuan yang biasa saja, tetapi kecerdasan ini mampu untuk melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan dan diinginkan dirinya. Mempunyai tingkat ukuran yang rata-rata 100 sampai dengan 110. Kecerdasan ini biasanya pada anak yang cerdas atau disebut kecerdasan yang rata-rata. Yang ketiga yaitu rendah. Kemampuan ini di bawah rata-rata bukan berarti kemampuan ini tidak dapat menyelesaikan kebutuhan dan keinginan atas dirinya. Hanya saja mengalami keterlambatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat yaitu keterbelakangan. Anak yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk melakukan tugas atas dirinya. Setiap tugas memerlukan bantuan orang lain. Dengan bantuan akan memberikan kemampuan meningkat. Di antara keterbelakangan yang disebut dengan idiot IQ yaitu 0 sampai 29. Yaitu keterbelakangan yang sangat rendah, tidak dapat berbicara, hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Tidak dapat menguras dirinya seperti mandi, makan, dan rata-rata kemampuan ini berada di tempat tidur. Kemampuan ini tidak tahap terhadap penyakit. Yang kedua yaitu imbecile IQ yaitu 30 sampai 40, yaitu lebih meningkat dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dari perkembangan intelektualnya itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan.
Bagaimana cara mengatasi atau menangani orang yang nilai IQ-nya paling rendah atau yang sering disebut dengan idiots atau retardasi mental, keterbelakangan anak. Nah, di sini istilah idiot sendiri sudah tidak bisa dipakai atau tidak dipakai di dunia medis untuk menyebutkan anak-anak memiliki kelambatan menangkap respon baik secara motorik, kognitif, sosial, dan bahasa. Apa yang menjadi penyebab keterbelakangan mental atau retardasi mental itu? Nah, meski IQ bukan satu-satunya cara untuk mengukur anak yang idiot, tapi kebanyakan anak dengan kondisi itu memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Standar IQ yang normal mempunyai skala Stanford-Binet adalah di kisaran 85 sampai 115. Hanya 1% memiliki IQ rata-rata di kisaran 90 sampai 110, sebesar 25% memiliki IQ di atas rata-rata itu, dan 25% populasi di dunia memiliki IQ di bawahnya. Lebih dari setengah anak idiot ringan tidak dapat diidentifikasi penyebabnya, tetapi idiot berat jauh lebih mungkin ditemukan penyebabnya, dengan kemungkinan sekitar 75%. Tes untuk mengidentifikasikan penyebab idiot tergantung pada kondisi si penderitanya. Penyebab umum idiot tersendiri yaitu Down syndrome merupakan penyebab yang paling umum dari idiot sedang hingga parah. Yang kedua yaitu Fragile X syndrome. Ini merupakan penyebab paling umum dari idiot itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu Rett syndrome. Sindrom ini hanya berpengaruh pada perempuan saja.